Sebelum aku masuk ke pembahasannya, jangan lupa cek playlist dari channel aku ini karena di sana ada banyak latihan soal TWK, TIU, TKP, SKD, CPNS lainnya. Jangan lupa ditonton ya. Di video kali ini aku mau bahas soal TKP dan mungkin nanti sekalian kita bahas soal aku mau kasih tips ke kalian ya untuk bisa menganalisis kira-kira jawaban mana yang mendapatkan poin 5 ya sebagai poin tertinggi di TKP. Karena kita ketahui sendiri ya teman-teman bahwa di TKP itu nggak ada jawaban yang salah. Tapi memang tiap-tiap opsi itu kan memiliki poin yang berbeda gitu. Oke, di sini aku langsung aja ya masuk ke soal yang pertama. Salah seorang rekan kerja Anda terlibat pertengkaran dengan salah seorang pengunjung karena motor yang dikendarai pengunjung tersebut tidak sengaja menyenggol mobil rekan kerja sehingga tergores dan rekan kerja meminta ganti rugi kepada pengunjung tersebut. Sikap Anda sebagai kepala unit adalah, jadi ketika kalian dihadapkan oleh situasi gitu ya, kalian melihat ada suatu masalah, kira-kira apa nih yang kalian lakukan gitu ya? A. Membawa kedua pihak kepada pihak berwajib untuk mengambil jalan damai. B. Meminta pengunjung bertanggung jawab atas kejadian tersebut agar permasalahan segera terselesaikan dan kondisi kembali kondusif. C. Menengahi pertengkaran tersebut untuk mendapatkan solusi. D. Tidak ingin ikut campur agar tidak tambah memperkeruh keadaan. Ini aku udah rasa bukan opsi ya dengan poin tertinggi, karena kita nggak boleh gitu loh kayak cuek gitu aja kalau melihat ada suatu masalah. E. Meminta rekan kerja memberikan pengertian kepada pengunjung tersebut atas kekurangan ekonomi yang dimilikinya. Oke, mungkin di sini kalian juga udah bisa ngelihat ya teman-teman opsi dengan poin tertinggi. Yap, sebenar sekali kalau kalian jawab opsi yang C ya, dengan menengahi pertengkaran tersebut untuk mendapatkan solusi. Jadi, kalian itu nggak bisa gitu semata-mata langsung bilang si A yang salah atau si B yang salah gitu ya. Tapi bagaimana caranya kalian itu sebagai penengah harus bisa memberikan solusi yang ibaratnya itu kedua belah pihak sepakat gitu ya. Jangan hanya melihat satu orang saja. Nah, opsi A sebenarnya juga udah aman ya kalau kalian jawab. Cuman memang yang lebih bagus itu jawabannya opsi C karena yang bertindak di situ adalah kalian. Kalau opsi A itu kan kalian minta bantuan ya ke pihak yang berwajib. Seperti itu. Kecuali memang kalian itu nggak bisa banget untuk menyelesaikan masalah itu, barulah kalian bisa untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Beberapa orang warga masuk ke dalam kantor dan meminta izin untuk membawa salah seorang pengendara motor yang terlibat kecelakaan di depan kantor untuk diberikan pertolongan pertama sambil menunggu ambulans karena rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Sikap Anda adalah, oke, jadi sama ya, jika kalian dihadapkan oleh situasi yang ibaratnya tuh kayak urgent atau terjadi secara tiba-tiba gitu ya, seperti kasus soal ini, kira-kira kalian tuh ngapain gitu ya? A. Meminta warga memberikan pertolongan di teras depan kantor agar tidak mengganggu pelayanan yang diberikan kepada pengunjung. B. Meminta security menghalau pintu masuk agar kondisi pelayanan tetap kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya. Ini aku rasa udah bukan ya opsi dengan poin tertinggi. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau kita tuh juga mau kondisi kantor kondusif. Tapi bukan berarti kita tuh juga nggak peduli gitu loh terhadap kejadian di luar kantor. Yang dimana ini kan sifatnya urgent ya teman-teman, terjadi kecelakaan. Ya kita nggak mungkin kan kayak bodo amat gitu aja kalau ada orang yang terkena masalah atau musibah gitu. C. Menyarankan warga untuk langsung membawa pengendara tersebut ke rumah sakit. Ini juga aku rasa bukan poin tertinggi. Kenapa? Karena udah dijelaskan di soal bahwa rumah sakitnya itu kan cukup jauh ya teman-teman jaraknya. Jadi sangat dibutuhkan gitu loh pertolongan pertama gitu. Oke. D. Menyediakan tempat untuk warga dan pengendara motor yang terlibat kecelakaan. Oke, kita simak dulu. E. Meminta maaf karena tidak bisa mengizinkan kegiatan di luar pelayanan pengunjung di dalam kantor. Nah, ini juga mungkin agak kurang tepat ya dengan poin tertinggi gitu. Ya, lagi-lagi aku bilang ya karena ada situasi yang urgent di sini gitu. Oke, di sini ada sisa dua opsi ya, A dan juga D. Nah, kalian tahu nggak kira-kira opsi mana sih dengan poin tertinggi? Yap, benar banget kalau kalian jawab opsi yang D ya teman-teman dengan poin 5. Karena kelemahan opsi A itu adalah memberikan pertolongan di depan teras gitu. Dan kelebihan di opsi D itu kita menyediakan tempat
untuk warga dan pengendara motor itu. Jadi ibaratnya kita menyediakan tempat yang lebih layak lah ya teman-teman daripada di depan teras gitu loh. Nah itu kan juga sebenarnya bisa mengganggu kondusivitas kantor ya kalau di depan teras itu kita gunakan untuk membantu orang kecelakaan gitu. Sehingga opsi D adalah poin 5. Oke, aku rasa kalian juga paham. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Halaman kantor tempat Anda bekerja seringkali dipenuhi oleh sampah dan sisa-sisa makanan dari pengunjung yang tidak bersikap bijaksana saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan kantor sambil makan dan mengemil. Sikap Anda adalah A. Menyediakan area khusus untuk makanan dilengkapi tempat sampah memadai. B. Hak pengunjung untuk melakukan hal tersebut selagi mengantri pelayanan kantor. Ini udah bukan opsi dengan jawaban tertinggi ya teman-teman. Ya kita nggak boleh gitu loh mewajarkan sikap yang salah. Nah ini kan sikapnya itu buang sampah sembarangan gitu ya sambil menunggu giliran. Nah itu kan kita nggak boleh membenarkan itu. C. Meminta security mengawasi area tersebut untuk mengingatkan pengunjung yang membuang sampah dan sisa makanannya di sembarang tempat. D. Membuat aturan yang melanggar pengunjung untuk membuang sampah sembarangan. E. Meminta setiap pengunjung untuk tidak membawa makanan apapun saat mengunjungi kantor agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Oke, di sini aku langsung aja ya dulu masuk ke pembahasannya. Dengan poin tertinggi itu adalah opsi A ya teman-teman, dengan menyediakan area khusus untuk makanan dilengkapi tempat sampah memadai. Karena menurut aku opsi A ini adalah solusi yang tepat ya. Jadi ada area khususnya, enggak di sembarang area kita bisa makan sembarangan gitu loh. Dan harus ya dilengkapi tempat sampah. Nah, kalau opsi yang lain itu sebenarnya bisa untuk memberikan solusi, tapi menurut aku enggak terlalu yang efektif ya teman-teman. Karena opsi yang lainnya itu menurut aku hanya sekedar himbauan aja gitu. Tapi di opsi A itu kita langsung ya menyediakan tempat khusus untuk makan dan ada tempat sampahnya gitu. Oke, di sini aku rasa kalian paham ya. Aku next aja ke soal yang berikutnya. Anda merasa telah memberikan penjelasan sedetail mungkin kepada salah seorang pengunjung, namun pengunjung tersebut masih saja terus bertanya dan salah menyiapkan administrasi yang harus ia siapkan untuk mendapatkan pelayanan. Sikap Anda adalah, nah, jadi ceritanya tuh kalian memberikan pelayanan, tapi orang itu nggak ngerti-ngerti gitu loh. Padahal kalian itu ngerasa kayak udah detail banget ya ngejelasin. Kira-kira kalian ini harus apa gitu. A. Meminta pengunjung mencontoh penyiapan administrasi kepada pengunjung lain yang lebih mengerti dan paham. Oke, kita simpan dulu. B. Memintanya menunggu hingga pengunjung lain selesai dilayani untuk diberikan pelayanan khusus dan tidak mengganggu pengunjung lainnya. Ini aku rasa bukan ya teman-teman, karena ini akan membuat pengunjung yang kebingungan tadi itu merasa apa ya, dirugikan gitu, karena dikesampingkan gitu. Jadi ini menurut aku enggak ya, poin tertinggi. C. Meminta pengunjung untuk mencatat penjelasan yang saya berikan untuk dibaca kembali saat menyiapkan administrasi. Oke, kita simpan dulu. D. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung tersebut. E. Memberikan penjelasan sambil mencontohkan kepada pengunjung tersebut. Oke, di sini aku langsung aja teman-teman masuk dulu ke pembahasannya. Opsi dengan poin 5 itu adalah opsi yang E ya, dengan memberikan penjelasan sambil mencontohkan kepada pengunjung tersebut. Kenapa? Karena dengan kita mencontohkan itu kan memberikan gambaran ya, nggak hanya sekedar menjelaskan, tapi kita juga mempraktekkan secara langsung di depan pengunjung, sehingga pengunjung itu lebih paham. Opsi yang lain itu sebenarnya nggak salah ya, mungkin masih bisa betul gitu, tapi kalah gitu dengan opsi yang E. Karena opsi E ini adalah tindakan nyata langsung dari kalian. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja masuk ke soal yang berikutnya. Di instansi tempat Anda bekerja, Anda menemukan kasus bahwa terdapat rekan kerja yang menceritakan setiap kejadian negatif yang terjadi di kantor kepada masyarakat sekitar, bahkan hingga ke instansi lain. Sikap Anda adalah, oke, jadi cerita itu kalian punya teman ya di kantor, tapi senang banget menceritakan kejelekan kantor kalian ke pihak luar. Nah, apa sih yang kalian harus lakukan? A. Mencari tahu keburukan atasan yang dijadikan bahan untuk menjelek-jelekan.
B. Mengingatkan rekan kerja yang menghina dan mencari solusi secara internal. C. Membiarkan saja selama hal tersebut tidak mengganggu pekerjaan saya di kantor. D. Mengingatkan rekan kerja yang menghina mengenai akibat yang akan ia dapat atas perbuatannya. E. Melaporkan penghina kepada atasan agar segera diberi tindakan. Oke, di sini opsi dengan poin tertinggi adalah opsi B ya teman-teman, dengan mengingatkan rekan kerja yang menghina dan mencari solusi secara internal. Nah, di sini aku juga mau ngingetin kalian dan mungkin di video aku sebelumnya itu udah sering ya aku kasih tahu. Nah, kalau dapat soal TKP yang seperti ini, kalian disuruh mencari suatu solusi, coba kalian baca dulu opsi jawabannya. Nah, carilah opsi jawaban yang kira-kira memberikan jawaban terhadap langkah awal yang harus dilakukan. Jadi, nggak harus semuanya itu dilaporkan lah, meminta bantuan pihak berwajib lah, nggak harus seperti itu. Tapi, aksi nyata kalian dulu itu apa? Langkah awal, langkah antisipasi kalian itu apa? Nggak hanya sekedar tiba-tiba melaporkan aja gitu loh. Ya, jadi makanya di sini opsi B ini bisa dengan poin tertinggi. Kenapa? Karena ada kata juga mencari solusi secara internal, yang artinya kalian itu nggak usah gembar-gembor gitu ya, minta tolong ke eksternal. Coba dulu selesaiin di internal. Nah, ketika kasus soalnya itu memang dikatakan bahwa kalian itu sudah melakukan berbagai upaya tapi tidak memberikan hasil yang maksimal, barulah kalian bisa untuk minta bantuan ke pihak yang berwajib. Gitu ya. Makanya di sini opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Dan aku rasa ini soalnya nggak begitu sulit ya teman-teman. Nah, untuk jawaban kalian bisa nih taruh di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.